Aliansi militer NATO telah dikritik karena tidak dapat melindungi semua anggota jika terjadi perang dengan Rusia. Hal ini disampaikan oleh seorang pengamat militer dari Tiongkok yang menyebut ada negara yang bakal menjadi tumbal NATO jika berperang dengan Rusia. NATO akan mengorbankan 3 negara Eropa jika pecah perang dengan Rusia. Komentar di atas dibuat oleh kolumnis untuk edisi Global Times China, termasuk Zhang Hui dan Wang Hengyi. Pemerintah Biden secara aktif melobi sekutu Eropa minggu ini untuk mendukung Ukraina dalam perangnya dengan Rusia. Untuk tujuan ini, pertemuan puncak NATO diadakan di Madrid, di mana AS bermaksud untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Barat seharusnya bersatu melawan Rusia. Namun tidak demikian kenyataannya. Analis Cina percaya bahwa di bawah upaya persatuan tampaknya masih memunculkan perpecahan yang tidak dapat diatasi di antara 30 anggota NATO. Mengenai bagaimana menanggapi krisis Ukraina, sebagai pemimpin blok militer, AS akan mencoba mempertimbangkan kepentingan anggota NATO yang berbeda. Tetapi aliansi yang dipimpin Washington itu akan mengorbankan beberapa negara, tulis surat kabar Cina itu. Washington mengatakan bahwa mereka mencoba menggunakan Eropa dengan bantuannya untuk mempromosikan kebijakan permusuhan terhadap Rusia. Namun negara-negara seperti Prancis dan Jerman menganjurkan otonomi strategi dan memiliki pandangan berbeda tentang tatanan keamanan global dari AS. Jadi AS dengan tegas ingin memperpanjang konflik Ukraina, sementara para pemimpin Eropa, pendiri NATO, sebaliknya ingin mengakhiri krisis sesegera mungkin. Tulis surat kabar Global Times pada saat yang sama. Beberapa negara Eropa Timur menunjukkan sikap berbahaya dalam hubungan mereka dengan Rusia, yaitu Polandia dan 3 negara Baltik. Menurut Lucy, yang seorang peneliti di Akademi Ilmu Sosial Cina, NATO prihatin karena konflik ini bisa meluas ke luar Ukraina. Menurut pakar Tiongkok Song, daerah paling berbahaya kedua adalah Baltik karena Lithuania, Latvia, dan Estonia telah berulang kali meminta NATO untuk meningkatkan kehadiran militer mereka di wilayah mereka. Selain itu, Lithuania mengambil langkah yang sangat berbahaya dengan memblokir aliran barang ke Kaliningrad, mendorong Rusia untuk mengancam akan merespons dengan cara yang paling parah. Pada saat yang sama, pakar Rusia yang mengatakan bahwa sulit bagi negara-negara NATO yang memimpin untuk memperjuangkan 3 negara Baltik jika mereka memprovokasi konflik militer dengan Federasi Rusia. Lucy yang berargumen bahwa sebagai gantinya koalisi akan memberikan dukungan militer ke Lithuania, Latvia, dan Estonia dengan cara yang sama seperti yang saat ini diberikan kepada Ukraina. Negara ini bakal berakhir bak buka kartu sendiri jika NATO benar-benar musuh Rusia. Siapa sangka organisasi militer itu sudah rencanakan perang dengan Rusia sejak 2014. Apa alasannya? Awal tahun 2022 dunia dihebohkan dengan dimulainya perang antara Rusia dan Ukraina. Perang itu dimulai ketika Presiden Rusia Vladimir Putin pada 24 Februari 2022 mengatakan dalam pidatonya mengenai pendeklarasian operasi militer khusus di Ukraina. Sejak saat itu Rusia mulai menyerang Ukraina hingga mengakibatkan adanya ledakan di sejumlah kota besar di Ukraina. Ratusan korban tewas dan luka-luka pun berjatuhan. Meski Rusia memulai serangan awal tahun ini, setelah situasi terus memanas di wilayah tersebut, rupanya organisasi militer NATO telah bersiap untuk perang sejak beberapa tahun lalu. Melansir RT.com, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa persiapan telah dilakukan sejak 2014 dengan peningkatan pengeluaran militer dan peningkatan jumlah penempatan pasukan di Eropa Timur. Disebut hal itu untuk mengantisipasi konflik dengan Rusia. Berbicara setelah pertemuan anggota NATO dan negara-negara mitra di Madrid, Stoltenberg menuduh Moskow menggunakan kekuatan di Donbas Timur sejak 2014. Menurut angka NATO, anggota blok Eropa dan Kanada telah meningkatkan pengeluaran militer mereka antara 1,2% dan 5,9% setiap tahun sejak 2014. Namun hanya 10 dari 30 negara NATO yang saat ini memenuhi target blok tersebut untuk membelanjakan 2% dari PDB untuk pertahanan. Peningkatan pengeluaran paling terlihat di Eropa Timur dan Baltik dengan Polandia, Lithuania, Estonia, Latvia, Republik Ceko, Slovakia, dan Rumania. Semuanya memenuhi target untuk pertama kalinya pada 2022. Sebelumnya pada hari Rabu, anggota NATO setuju untuk mengadopsi konsep strategis baru. Cetak biru kebijakan tersebut menetapkan sikap aliansi terhadap mitra, non-anggota, dan musuh dengan iterasi 2022 yang menyebut Rusia sebagai ancaman paling signifikan dan langsung bagi blok tersebut. Sementara itu, posisi resmi NATO di Ukraina yang ditetapkan dalam deklarasi Bukares 2008 adalah bahwa Ukraina dan Georgia akan menjadi anggota NATO pada tanggal yang tidak ditentukan di masa depan. Dalam 3 dekade terakhir, Ukraina telah berusaha merapat ke lembaga-lembaga barat seperti Uni Eropa dan NATO. Rusia menyebut upaya Ukraina untuk menjadi anggota NATO sebagai faktor kunci di balik konflik saat ini. Terlepas dari pawai aliansi pasca perang dingin ke bekas blok timur, Stoltenberg mengklaim bahwa hari Rabu bahwa NATO telah berjuang untuk hubungan yang lebih baik dengan Rusia selama beberapa dekade. Rusia sendiri menolak untuk menyebut serangan itu sebagai perang ataupun invasi. Menurut Putin dalam pidatonya
Sebelum memulai serangan pada Februari lalu, alasan Rusia menyerang adalah karena Rusia tak bisa merasa aman, berkembang dan eksis, menyebut Ukraina modern adalah ancaman yang konstan. Putin mengklaim bahwa tujuannya melakukan perang adalah untuk melindungi orang-orang yang menjadi sasaran intimidasi dan genosida. Selain itu, Putin menyebut serangan tersebut bertujuan untuk demilitarisasi dan denasifikasi. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah alasan Rusia. Menurut Zelensky, tak ada genosida di Ukraina akibat tindakannya terhadap Ukraina. Rusia pun mendapat kecaman internasional dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Australia, dan Inggris memberikan sanksi terhadap Rusia. Di sejumlah kota besar di Ukraina, ratusan korban tewas dan luka-luka pun berjatuhan. Meski Rusia memulai serangan awal tahun ini setelah situasi terus memanas di wilayah tersebut, rupanya organisasi militer NATO telah bersiap untuk perang sejak beberapa tahun lalu. Melansir RT.com, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa persiapan telah dilakukan sejak 2014 dengan peningkatan pengeluaran militer dan peningkatan jumlah penempatan pasukan di Eropa Timur. Disebut hal itu untuk mengantisipasi konflik dengan Rusia. Berbicara setelah pertemuan anggota NATO dan negara-negara mitra di Madrid, Stoltenberg menuduh Moskow menggunakan kekuatan di Donbas Timur sejak 2014. Menurut angka NATO, anggota blok Eropa dan Kanada telah meningkatkan pengeluaran militer mereka antara 1,2% dan 5,9% setiap tahun sejak 2014. Namun hanya 10 dari 30 negara NATO yang saat ini memenuhi target blok tersebut untuk membelanjakan 2% dari PDB untuk pertahanan. Peningkatan pengeluaran paling terlihat di Eropa Timur dan Baltik dengan Polandia, Lituania, Estonia, Latvia, Republik Ceko, Slovakia, dan Rumania. Semuanya memenuhi target untuk pertama kalinya pada 2022. Sebelumnya pada hari Rabu, anggota NATO setuju untuk mengadopsi konsep strategis baru. Cetak biru kebijakan tersebut menetapkan sikap aliansi terhadap mitra, non-anggota, dan musuh dengan iterasi 2022 yang menyebut Rusia sebagai ancaman paling signifikan dan langsung bagi blok tersebut. Sementara itu, posisi resmi NATO di Ukraina yang ditetapkan dalam deklarasi Bukares 2008 adalah bahwa Ukraina dan Georgia akan menjadi anggota NATO pada tanggal yang tidak ditentukan di masa depan. Dalam 3 dekade terakhir, Ukraina telah berusaha merapat ke lembaga-lembaga barat seperti Uni Eropa dan NATO. Rusia menyebut upaya Ukraina untuk menjadi anggota NATO sebagai faktor kunci di balik konflik saat ini. Terlepas dari pawai aliansi pasca perang dingin ke bekas blok timur, Stoltenberg mengklaim bahwa hari Rabu bahwa NATO telah berjuang untuk hubungan yang lebih baik dengan Rusia selama beberapa dekade.